شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa lagi kita dalam rahmat Allah. Saya lagi Sam Tafsir. Hari ini atau pada momen ini kita adalah momen kita menjelajahi, memaknai, menggali kandungan atau hikmah daripada perjalanan haji. Seperti kita tahu bahwa perjalanan haji dan umroh itu secara fisik, secara mental itu memang membutuhkan perjuangan, pengorbanan, ya kan? Karena sulit dari sisi biayanya, tapi juga dari waktu dan lainnya sebagainya itu sangat berat untuk dikerjakan. Tapi itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin melaksanakan haji maupun umroh itu tidak sekedar pada ritualnya. Kita ingin sekali bahwa haji dan umroh yang begitu berat kita laksanakan, itu harus juga membentuk kepribadian kita. Saya mengatakan membentuk mindset kita. Ya, jadi personality kita dibentuk oleh rangkaian ibadah haji. Urut-urutannya pun alhamdulillah memang begitulah dibuat. Dan kita coba menggali maknanya. Subhanallah, ini adalah episode yang terakhir Bapak Ibu ya untuk penggalian makna dari semua rangkaian ibadah haji itu dan sudah kita videokan. Jadi teman-teman yang memerlukan itu, silakan nanti bisa berkomunikasi dengan pihak produser yang ada di sini. Ya, nanti bisa juga hubungi saya langsung. Jadi semua makna dari ibadah haji itu sudah kita bukukan, ya, sudah kita videokan. Pada kesempatan ini adalah momen terakhir atau episode yang terakhir, ya, yang merupakan episode di mana ini pengakhiran dari semua rangkaian. Saya menempatkan hal ini sebagai sebuah awal tapi ending gitu ya. Jadi kita start dari akhir, ya, akhir di kota Madinah. Ya, jadi kenapa di kota Madinah? Karena dari kota Madinah nanti jamaah haji langsung pulang ke tanah air. Tapi ini tentu tidak sama dengan jamaah haji yang datangnya justru awalnya di Madinah baru ke kota Makkah. Tapi apapun soal urutan itu nggak ada masalah. Tapi saya ingin pemahaman kita mengenai haji ini diakhiri dengan kita berziarah di kota Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada episode yang sebelum ini saya sudah berbagi tentang ziarah di kota Makkah. Sebagaimana kita tahu bahwa ziarah di kota Makkah itu, Masya Allah, itu mengandung pelajaran, hikmah, dan power ya, yang sangat hebat. Kenapa? Di sanalah Nabi Muhammad memulai perjuangannya untuk menyebarkan Islam, menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia, dan mendapatkan tekanan, ya, tentangan, dan juga tantangan yang demikian berat. Tapi itu sudah dilalui oleh Nabi Muhammad, alhamdulillah berhasil, tetapi harus terpaksa. Meskipun kota Mekah tanah kelahirannya, tapi beliau harus hijrah ke Madinah. Nah, proses hijrah ke Madinah inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu mengandung 1000 pelajaran, mungkin bukan 1000, tapi 1.000.000 pelajaran yang sangat berharga. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit. Mari kita lihat bahwa perjalanan dan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju Madinah, itu bisa kita anggap sebagai sebuah strategi untuk membangun kekuatan baru. Tapi bisa juga sebagai strategi menyelamatkan diri. Bisa juga strategi untuk memulai satu konsolidasi perjuangan, ya, membangun strategi, ya, membangun aliansi, dan membuktikan bahwa apa yang Rasulullah terima dari Allah Subhanahu wa taala itu memang betul-betul hebat. Sehingga hijrah itu sebagai sebuah strategi, bukan kekalahan. Sebagai sebuah strategi, maka hijrah itu mengandung banyak sekali hikmah-hikmah yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tentu maknanya adalah bahwa kalau Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah,
Itu bagi kita adalah hijrah mungkin bukan lagi fisik, bukan lagi wilayah, ya, bukan lagi tempat teritorial, tapi hijrah dari sisi spiritnya, yaitu memperbaiki dari keadaan yang belum baik menjadi lebih baik. Perkataan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini, itu juga spirit hijrah. Begitu juga setiap akhir tahun kita evaluasi di perusahaan kita, di organisasi kita menyusun rencana baru. Dengan dasar apa? Dengan dasar evaluasi yang tahun kemarin. Jadi sesungguhnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kita melakukan evaluasi dan ada spirit untuk berbuatnya lebih baik. Itu hijrah juga. Ya, dan hijrah harus diikuti dengan kesungguhan yang sangat kuat di dalam diri kita. Begitulah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian Rasulullah menjalani itu dengan sangat berat. Tapi kalau ibadah haji, kayaknya naik bus. Sekarang ada kereta cepat lagi, 300 km per jam. Jadi bisa dibilang sesungguhnya secara fisik hampir-hampir nggak terasa sebetulnya ya, dari Mekah ke Madinah itu. Tetapi kita bisa ambil spiritnya. Harusnya memang kita merasakan langsung ya perjalanan itu. Tapi kan nggak mungkin lagi. Paling tidak dalam bis lah kita bisa merasakan bagaimana kiri kanan yang kita lalui itu padang terik, panas, begitu ya. Begitulah yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian, begitu Rasulullah sampai di Madinah atau Yastrib pada saat itu, hal yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama ya dibangun ya di area tentu saja Yastrib pada saat itu, dan itu menjadi simbol bagi kita bahwa Rasulullah tidak terutama memikirkan rumahnya saya di mana, nanti istri saya di mana, nanti keluarga saya di mana, tidak. Tapi Rasulullah yang beliau bangun pertama kali adalah tempat ibadah. Itu menunjukkan bahwa seharusnya kalaupun kita membangun rumah, pertama-tama yang harus kita cari di mana musola saya di rumah. Harusnya begitu ya. Bapak Ibu yang bangun rumah atau bahkan yang punya komplek ya, ingin usaha real estate misalnya bikin perumahan, townhouse atau kawasan perumahan atau gedung tinggi, maka pertama-tama yang harus kita pikirkan musolanya di mana. Ya kan? Nah, begitu juga kita datang ke satu masyarakat, di mana kita bangun masjidnya. Itulah dilakukan Rasulullah. Artinya bahwa orientasi perjuangan Rasulullah tidak lain adalah membangun dulu tempat ibadah agar semuanya bisa bersama-sama mengkonsolidasi perjuangan dan kekuatannya di mana? Di rumah ibadah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pertama Bapak Ibu. Nah, itu juga sekaligus konsolidasi atau reorientasi tujuan kita berjuang. Bahwa Rasulullah membuktikan perjuangannya itu tidak lain adalah demi li'a'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Ya, menyampaikan ajaran Allah. Berarti tujuan utamanya tidak lain adalah kemuliaan, keagungan, ya, dan kehormatan Allah, otomatis itu adalah kemaslahatan umat manusia. Kemudian dari situ Nabi Muhammad menuju Yastrib, di satu tempat di mana akhirnya untanya, di mana duduk untanya, kemudian disitulah dibangun masjid. Subhanallah, lagi-lagi Nabi Muhammad membangun masjid. Tidak dipikirkan di mana rumahnya. Banyak orang menawarkan, sudah ya Rasulullah tinggal di sini, tinggal di rumah saya, nanti saya siapkan rumah. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah justru di situ membangun masjid terlebih dahulu. Dan kemudian di sisi masjid itulah di sampingnya dibuat satu kamar kecil untuk Nabi Muhammad. Masya Allah. Kalau kita ingat seperti itu ya, rasa-rasanya kita apa namanya ya, haru melihat bagaimana kesederhanaan seorang pemimpin hebat, ya kan, yang sebetulnya beliau adalah kaya raya bersama istri yang juga kaya raya, tapi sebegitulah perjuangan beliau lakukan. Dia hanya membangun bilik kecil saja, kamar kecil saja di samping masjid yang masjidnya besar, Masya Allah. Dan disitulah kemudian Nabi Muhammad mengkonsolidasi kekuatan sahabat-sahabatnya. Dan hal yang pertama setelah mereka bangun masjid itu tidak lain adalah mempersatukan, mempersaudarakan kaum muhajirin, yaitu yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan juga kaum ansor, yaitu mereka yang orang Madinah asli. Ya, nah orang Madinah, orang ansor dipersaudarakan. Siapa menjadi saudara siapa, siapa menjadi saudara siapa, dan seterusnya. Akhirnya terjadilah ikatan persaudaraan. Tidak lagi hanya ikatan sesama beriman ya, menjadi pengikutnya Rasulullah, tapi dianggap sebagai saudara kandung. Di situ artinya mereka berbagi
makanan, berbagi pekerjaan, berbagi perdagangan, dan semua yang terkait dengan kehidupan. Masya Allah. Cara mempersaudarakan seperti itulah Bapak Ibu, yang akhirnya menjadi suatu kekuatan bersama ya, yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ini pelajaran bagi kita, bahwa bagaimana mungkin kita akan bisa membangun kekuatan umat Islam pada zaman sekarang ini, kalau antar muslim sendiri tidak merasa bersaudara. Ya, mereka nafsi-nafsi, ya, hartamu, hartaku, harta kalian, harta saya, harta. Ini semuanya tidak ada kesamaan, tidak ada cara pandang yang sama, tidak ada kepemilikan misi perjuangan bersama. Kalau kita lihat pada saat itu, sahabat-sahabat Rasulullah, padahal orangnya banyak sekali, tapi mereka bisa punya satu kesatuan misi perjuangan, langkah perjuangan bersama-sama. Dan juga mereka saling menyumbang, saling memberi, saling menolong satu dengan yang lain. Nah, tentu saja kita mengatakan, ya itu karena ada Nabi sebagai pemimpinnya. Ya betul, itulah perlunya leadership, perlunya kepemimpinan. Dan hari ini kan kita bicara kepemimpinan kan. Bapak Ibu yang pemimpin sebagai kepala dinas misalnya, kepala desa, gubernur, bupati, menteri, kan para pemimpin. Begitu juga di organisasi perusahaan kita yang kecil misalnya. Kita pemimpin di sana. Nah kita belajar dari Rasulullah menjadi seorang pemimpin. Banyak sekali rahasia kepemimpinan Rasulullah. Maka pada saat kita hijrah atau kita ziarah ke Madinah ini Bapak Ibu, seharusnya para jamaah haji itu belajar menggali kepemimpinan Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mengkonsolidasi kekuatan di sana. Ya kan? Nah, kemudian sebagai seorang pemimpin, bagaimana Nabi memperlakukan sahabatnya, ya, mengatur pekerjaan, mengatur keuangan, mengatur organisasi, mengatur strategi perang, perdagangan, harta, kekayaan, biaya-biaya perjuangan. Hebat sekali Bapak Ibu. Seorang pemimpin yang mampu mengatur segalanya itu. Dan itulah pribadi Nabi Muhammad SAW. Ya, kita padahal kalau sekarang ini mengingat, wah orang perlu ilmu leadership Pak, perlu ilmu accounting, perlu ilmu manajemen, perlu ilmu belajar, bertumpuk-tumpuk ilmu buku tentang kepemimpinan. Rasulullah tidak, ya, tidak belajar seperti yang kita belajar sekarang. Tetapi naluri, spirit, nurani, ya tentu saja semuanya adalah petunjuk dari Allah. Bagaimana akhirnya membuat Nabi Muhammad mampu mengendalikan, mengorkestrasi, memobilisasi potensi yang ada pada saat itu. Ini harus kita gali. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kajian-kajian di masjid, ya, ceramah-ceramah, ya, di majelis-majelis taklim, kajilah ini kepemimpinan Rasulullah. Jangan hanya soal fikih ibadah saja. Itu kan banyak sekali sudah, meskipun tetap terus perlu dilakukan. Tapi tambahkan lagi kajian tentang manajemen perdagangan Rasulullah, manajemen kepemimpinan Rasulullah, bagaimana beliau membangun organisasi, mengatur strategi perang, keuangan, kemudian menggali kemampuan dana mereka. Ini harus kita pelajari semua Bapak Ibu untuk kita ambil iktibar atau hikmahnya. Ya, sebab hari ini kadang-kadang ilmu kepemimpinan banyak diajarkan mereka yang tidak percaya Nabi Muhammad. Begitu juga ilmu organisasi, ilmu accounting, aduh macam-macam. Ilmu ekonomi mikro, makro, itu harus kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi rahasia itu banyak sekali. Maka kita anjurkan kepada masjid-masjid di mana saja di Indonesia itu, gali ini. Oleh karena itu ceramah di masjid itu accounting menurut Islam, pemasaran menurut Islam, kepemimpinan menurut Islam. Ya, membangun organisasi, membangun bernegara, mengatur keuangan negara. Kita pelajari berdasarkan kepemimpinan Rasulullah. Itu dahsyat sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pada saat jamaah haji atau umroh ziarah ke Madinah, itu spirit yang harus diambil juga. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi Muhammad menyatukan atau membuat perjanjian antara suku Aus Khazraj, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang beriman, semuanya duduk bersepakat untuk membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian agung, kesefahaman, bekerja sama, berkolaborasi. Mereka menjaga teritorial Madinah, masyarakat Madinah dari serangan musuh luar. Padahal sebagian mereka belum percaya dengan kenabian Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bisa mendudukkan semuanya dalam satu kesamaan langkah. Ini pembelajaran yang hebat sekali Bapak Ibu. Piagam Madinah sudah banyak dikaji di berbagai kampus-kampus. Oleh karena itu di masjid-masjid itu perlu ditekankan lagi.
Ya, supaya kita di Indonesia misalnya yang keragamannya sangat luar biasa sekarang, agamanya beda-beda, sukunya beda-beda. Nah, kita harus mampu membangun satu chemistry bersama sebagai sebuah bangsa. Itu juga harus kita pelajari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian apalagi yang kita bisa raih ketika kita berziarah di Madinah? Lihat, di Madinah itu ada sebuah kejadian dahsyat yang namanya Perang Badar dan juga Perang Uhud. Perang Badar itu yaitu ketika Nabi Muhammad SAW itu ditantang oleh mereka untuk ketemu di Badar. Dan ketika Perang Badar itu berkecamuk, akhirnya Nabi Muhammad dan sahabatnya menang luar biasa. Dan ini menimbulkan sakit hati yang sangat berat bagi kaum kafir Quraisy. Sehingga mereka kemudian ingin membalaskan dendamnya. Di mana? Di Madinah. Mereka jalan dengan ada satu mata-mata atau intelijen dari Rasulullah mengabarkan bahwa orang-orang Quraisy Mekah membawa pasukan lebih dari 3.000 orang untuk membumi hanguskan Madinah. Berita itu didengar oleh Rasulullah. Hingga kemudian Rasulullah berkata pada sahabatnya, kita akan hadapi mereka. Terjadi kemudian musyawarah. Apakah akan menghadapi itu di kota Madinah atau dihadapi itu di luar kota Madinah? Terjadi perdebatan. Nabi Muhammad memberikan kesempatan pada sahabatnya untuk berpikir bersama, menentukan langkah bersama. Akhirnya diputuskanlah bahwa menghadapi kaum kafir Quraisy itu tidak di kota Madinah, tidak di dalam kota, tapi di luar, dan disepakati adalah di Uhud. Akhirnya Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya berangkat menuju Uhud. Kisahnya dramatis sekali Bapak Ibu. Kalau saya ceritakan ini mungkin bisa 1 jam ya, tidak cukup. Saya hanya ambil kesimpulannya saja. Kalau saya pergi ke Jabal Uhud, saya kisahkan ini dengan sangat heroik ya, karena kita berada di Jabal Rumat, di kaki bukit Uhud itu. Dahsyat sekali Bapak Ibu kalau kita menceritakan di sana. Kapan kita bareng ke sana, mau nggak? Ya, kita bareng ke sana, kita kisahkan perang Uhud itu yang luar biasa. Itu harus kita dapatkan spiritnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berangkat ziarah ke Jabal Uhud itu jangan hanya melihat makam para syuhada lalu foto-foto pulang, jangan. Pastikan di situ dapat power, dapat energi. Energi siapa? Energi jihadnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada 70 syuhada di situ yang gugur. Dapatkan energi itu, lalu katakan bahwa Andalah yang akan meneruskan perjuangan mereka. Ruhul jihad mereka harus hidup di dalam jiwa Bapak Ibu. Begitu. Ya. Nah, kemudian di Jabal Uhud itu kisah-kisah yang luar biasa harus kita dapatkan. Baru kita balik ke Madinah. Nah, sebelum Bapak Ibu meninggalkan kota suci Madinah, Bapak Ibu dipastikan untuk ziarah di makam Rasulullah. Ini adalah etape yang paling terakhir. Ketika kita ziarah di makam Rasulullah, di Raudhah, Bapak Ibu pastikan di situ Bapak Ibu selain kita bersolawat yang banyak, kemudian kita berdoa di Raudhah, ya, tapi pastikan Bapak Ibu mengenang suatu ayat Al-Quran yang Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka kamu ikuti jejakku. Jejakku di situ adalah jejak Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali tafsir tentang perkataan atau kalimat ini Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengambil elaborasinya adalah, kalau kita benar-benar ingin mencintai Allah, ingin nanti diridhoi Allah, ingin kita berjumpa dengan Allah di Raudhatul Jannah, maka pastikan ikuti jejak Nabi Muhammad. Apa jejak Nabi Muhammad? Perjuangan Nabi Muhammad. Misinya Nabi Muhammad. Cita-citanya Nabi Muhammad. Kehidupannya Nabi Muhammad. Jadi, kita yang berziarah di makam Rasulullah itu jangan cuma hanya memperbanyak sholawat, tapi dapatkan tongkat estafetnya dari Rasulullah. Bapak Ibu bisa katakan di Raudhah itu dengan mengatakan, ya Rasulullah, kau telah kembali pada Allah. Kini aku akan berjuang dan meneruskan tongkat perjuangan ini. Katakan bahwa Bapak Ibulah penerusnya Rasulullah. Itu yang harus kita dapatkan. Sujudlah berlama-lama di Raudhah dan minta kekuatan pada Allah agar estafet atau spirit perjuangan Rasulullah itu masuk ke dalam jiwa kita. Pundak kita berat rasanya. Kenapa? Karena kita menanggung ya tongkat estafet dari Nabi Muhammad SAW. Seolah Nabi Muhammad ada di situ dan kemudian Nabi Muhammad menyerahkan tongkatnya kepada para jamaah haji. Terimalah itu.
Terima tongkat perjuangan itu dan nanti Bapak Ibu akan bawa itu ke tanah air. Untuk apa? Untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Itulah spirit yang harus kita dapatkan di Madinah itu, di Raudhah itu. Ya. Dan apabila kita sudah ya berurai air mata dengan semangat yang dahsyat seperti itu Bapak Ibu, barulah Bapak Ibu akan lega meninggalkan kota suci Madinah. Nanti pada saat lambaian terakhir Bapak Ibu dari Raudhah itu atau dari Masjid Nabawi itu, Bapak Ibu akan sudah mengatakan, ya Allah, kini aku akan teruskan perjuangan Nabi Muhammad di tanah air Indonesia. Sehingga apabila Bapak Ibu pulang nanti ke tanah air Indonesia, rasa-rasanya Bapak Ibu punya power yang dahsyat. Punya impian, punya energi yang hebat. Ya kan? Haji sudah selesai, tapi spirit perjuangan justru baru dimulai saat kita menginjakkan kaki di airport di tanah suci Indonesia. Di tanah Indonesia, tanah air kita. Ini etape haji yang baru. Saya mengatakan, mohon maaf, bukan haji yang baru, tapi apa? Seolah-olah spirit hajinya kita baru mulai di tanah air. Ya kan? Haji ritualnya udah selesai di tanah suci, tapi spirit haji untuk membangun Indonesia yang mabrur, Indonesia yang hebat, Indonesia yang maju, Indonesia yang punya kebaikan yang sangat hebat, baru dimulai di tangan dan di pundak Bapak Ibu semuanya. Itulah spirit daripada the power of mabrur, rahasia kekuatan mabrur. Dari semua rangkaian ibadah haji itu, maka Bapak Ibu akan memulai membangun Indonesia yang mabrur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah mengapa di sesi yang terakhir ini saya sengaja pakai baju ini. Ini ada maknanya Bapak Ibu. Kupiah menggambarkan religiusitas. Ya, budaya atau adat istiadat di Indonesia ini kita pakai peci, ya kan? Menggambarkan ini vertikal kita kepada Allah, tapi dasi kita pakai juga. Untuk apa? Untuk menggambarkan ini profesional. Ya, ini tentu budaya dari barat juga sih dasi ini, tapi oke lah bahwa nggak apa-apa juga. Ini menggambarkan kita sedang kerja dengan sangat baik, tanggung jawab, amanah. Tapi juga pakai rompi, menggambarkan kerja keras, ya kan? Kerja keras, tanggung jawab, all out, total action, total execution, ya dengan rompi seperti ini. Tahan panas, tahan hujan, ya kan? Tahan pujian, tahan ancaman, tahan rintangan, ya kan? Tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Ya. Dipuji tidak melambung, tapi dihina tidak tumbang. Nah, itu dari mana? Karena ke atas hubungan vertikal kita kuat, ke samping atau horizontal adalah keteguhan dan juga profesionalisme kita. Maka lambangnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, coba ingat ya. Nih, kalau jari tunjuk ke atas, telunjuknya, itu menggambarkan religiusitas. Hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah. Sedangkan ibu jari ke samping. Samping ini apa? Profesional. Hablum minan nas. Nah, jadi penggabungan hablum minallah, hablum minan nas, insya Allah kita menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang siap untuk membangun negeri, membangun kampung, membangun organisasi, membangun perusahaan, dan membangun Indonesia yang kita cintai. Itulah Indonesia mabrur. Itulah Indonesia yang penuh kebaikan. Insya Allah Indonesia menuju lebih baik lagi. Insya Allah Indonesia emas. Nggak sampai 2045 dah. Lebih cepat lagi. Kenapa? Jamaah hajinya akan menjadi agen-agen perubahan di tanah air. Agen-agen pembangunan. Selamat ya Bapak Ibu bagi yang haji, bagi yang umroh. Begitu Bapak Ibu pulang ke tanah air, jadilah agen-agen perubahan, agen-agen perbaikan di tanah tercinta ini. Selamat Bapak Ibu, selamat atas haji dan umrohnya, tapi juga selamat memulai perjuangan membangun negeri yang kita cintai. Demikian, maaf lahir batin, dengan segala kerendahan hati, saya undur diri dari seluruh etape program untuk Power of Mabrur yang direkam secara khusus, yang nanti akan diedarkan kepada Bapak Ibu semua. Demikian ya, maaf lahir batin, salam hablum minallah, hablum minannas. Religius, profesional. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik